melakukan dosa hatta ida hadara ahadakumul maut qala inni tubtul orang-orang yang ketika maut udah tiba baru dia ngomong sekarang aku bertaubat. Ibu, taubat dulu baru meninggal, meninggal dulu baru taubat. Taubat dulu baru meninggal. Di ayat ini Oh, meninggal dulu baru taubat. Meninggal dulu baru taubat. meninggal dulu kan? Ya. Udah meninggal, udah bahasa Arabnya di situ hadoro ahadahumul maut. Ibu, maut artinya dicabut. Oh, dicabut. Apa yang dicabut? Ruh. Dua kali jawab, dua kali salah. Cabut nyawa. Beda. Kalau nyawa itu kimia. Iya kan? Makanya Senyawa. senyawa digabung menjadi, jangan lupa like and share. Jadi jamaah yang saya muliakan, ibu-ibu, yang namanya dicabut, dipaksa atau dirayu? Dipaksa. Kalau dipaksa, enak atau sakit? Sakit. Karena sakitlah, makanya ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Tapi mohon maaf Bu ya, mohon maaf nih, tapi gini realita. Doa di rumah sakit seringkali lebih tulus daripada doa di rumah ibadah. Masuk akal nggak? Kenapa? Karena sakit. Ya betul. Ada perasaan kita, jangan-jangan inilah masa-masa Terakhir. gitu kan Ibu? Makanya doa di rumah sakit seringkali lebih tulus daripada doa di rumah ibadah, apalagi dibandingkan dengan rumah makan. Serius, di rumah makan sering kita lupa doa kan? Ya, jadi jamaah yang mulia, artinya ibu-ibu jamaah yang berbahagia, bahwa tadi Allah tak menerima taubat orang-orang meninggal dulu baru taubat. Berarti kalau kita masih hidup, taubat pintunya masih terbuka atau tertutup? Terbuka. Pintu taubat didorong atau digeser? Didorong. Terbuka. Entahlah Pak Ustaz. Ibu, bahasanya didorong karena harus ada usaha dari diri kita. Digeser pun ada usaha Pak Ustaz. Ibu, halo. Ada ayat dalam Al-Quran yang sangat memberikan harapan. Nanti kita bahas ya, selesai ayat ini. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Allah tidak menerima taubat orang. Pertama tadi, dia meninggal dulu baru bertaubat. Yang kedua, orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak Islam, setelah meninggal baru dia bersahadat. Macam mana Bu? Setelah meninggal? Paham nggak maksudnya Bu? Normalnya sahadat dulu baru Meninggal. yang di ayat ini Meninggal dulu baru meninggal dulu dia, baru dia mengatakan dia mau beriman. ingin bersahadat. Di ujung ayat ulaika a'tadna lahum azaban, Benar. kepada mereka yang dua tadi, orang-orang yang pelaku dosa mati dulu baru bertaubat, orang-orang yang tidak menyembah Allah setelah meninggal baru dia mengatakan baru mau beriman, kepada mereka kami persiapkan azab yang sangat pedih. Kami persiapkan. Udah ada atau belum? Sudah. Sudah mereka rasakan atau belum? Belum. Disediakan. Halo, sudah ada atau belum? Sudah. Sudah, karena dipersiapkan. Sudah dirasakan atau belum? Belum. Belum, karena hari kiamat belum tiba. Tapi dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang tidak mau taubat. Ibu, oh ibu, mana kamera yang hidup? Berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, yes. Tapi merasa diri lebih baik dari orang lain, nehi. No. Ulang ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, of course. Tapi merasa diri lebih baik dari orang lain, No. nehi. Kenapa? Karena takabur itu bisa datang karena kita merasa baik dari
orang lain. Paham nggak maksudnya, Ibu? Paham. Maka agama mengajarkan kita, Ibu, Allah memberikan harapan kepada orang-orang yang bertaubat. Ibu tulis dulu, harapan kepada pelaku dosa. Ulang, harapan kepada pelaku dosa. Nama suratnya, Ibu, Az-Zumar namanya. Az-Zumar, surat 39, nomor ayat 53. Sengaja saya tak buka HP biar Ibu tahu saya hafal ayatnya. Songong. Oke, Ibu, Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Allah memberikan harapan kepada kita. Dosa kita banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Kesalahan kita begitu luas dan lebar, ampunan Allah jauh lebih luas. Nampak, Ibu? Kul. Bu, surat apa yang bisa kok? Azumar. Kul ya ibadi, betul. Kul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Yang mengatakan ini siapa? Allah. Sampaikanlah Ya. wahai Nabi Muhammad. Ya Allah. Ini mengatakan siapa? Allah. Allah. Nabi mengatakan, hai Nabi Muhammad, sampaikan. Sama siapa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Ada nggak bahasa ku di situ? Setiap ada kata ku itu menjelaskan kedekatan atau menjelaskan yang jauh. Dekatan. Contoh bahasa kita pun begitu. Hai hamba-hambaku. Kakak, biasa. Kakakku, mana lebih dekat? Dekat kakakku. Ngerti nggak, Ibu? Ngerti. Contoh, Ustad. Satu. Ustadku. Iya, ada perasaan itu kan? Iya. Allah pun begitu menjelaskan kedekatannya. Sama siapa disebut di sini? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui Atas. Berarti dosanya banyak atau tidak? Banyak. Lebih. Ibu, renungi ya dengan baik. Orang pelaku dosa banyak dosanya, tapi Allah tetap mengatakan hamba-ku. Mengajarkan satu hal kepada kita, Ibu, bahwa kita tidak punya hak untuk memvonis seseorang bagaimanapun kesalahan dia. Sedangkan Allah selagi orangnya masih hidup, walaupun bergelimang dosa, tetap dikatakan wahai hamba-hambaku. Kita hanya tahu orang melakukan dosa. Kapan dia bertaubat? Apakah kita tahu? Tidak. Nih, jadi di ayat ini dijelaskan la taqnatu mir rahmatil, jangan putus asa dari rahmatku Allah. Why? Innallaha yaghfiruz dzunuba Pengampun. jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Semua. Ada jamiah. Selain syirik atau termasuk syirik? Selain syirik. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Di ujung ayat, innahu huwal ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ibu, sebelum berhenti ya, sabar ya, 5 menit lagi. Masih sabar nggak? Siap. Ya, lagi-lagi kita iktikaf nih. Walaupun pahala iktikaf kita beda-beda. Mikrofon mana? Oh, masih hidup? Rupanya harus pindah tangan baru hidup. Amazing mikrofon di KH. Kalau pakai tangan kiri tak mau deh. Tangan kanan mau. Ibu-ibu, jamaah yang mulia, ayat ini mengajarkan kita sebanyak apapun dosa kita, selagi masih hidup, harapan masih ada. Jangan pernah menjengkal orang, apalagi memvonis orang lain dengan dosa-dosa yang dia lakukan, karena tak tahu kapan orang bertaubat. Ibu harus ingat, kelebihan kita dalam ibadah sama atau beda? Beda. Contoh ya, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ada orang rajin ke masjid, kelebihan kekurangan? Lebih. Tergantung. Dia ke masjid mencuri kotak infak.
Itu yang judulnya tadi pergi ke masjid. Dia rajin sholat berjamaah ke masjid. Ya, ke masjid kita Kelebihan. ada niat ya. Tapi rajin juga menggibah. Astagfirullahaladzim. Ada nggak orang model begitu? Ada. Ada orangnya ke masjid mungkin masih jarang, tapi infaknya luar biasa. Ada. Ngerti nggak? Nanti. Ada orang ke masjid hadir terus pengajian, tapi bagian tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Wa amut. Tak apa-apa, setidaknya dia sudah hadir. Halo, ibu. Ada orang jilbab panjang, tapi menggibah nomor 1 bisa. Ada orang, contoh, maksudnya kelebihan kita berbeda-beda. Ada orang jarang pakai jilbab, rambutnya dirondap, dikasih warna. Tapi sedekahnya banyak. Ibu paham nggak maksudnya itu apa? Paham. Pandang sedikit kelebihan orang agar tertutup kekurangannya di mata kita. Ya. Halo, ulang. Pandang sedikit kelebihan orang sehingga tertutuplah kekurangan dia di mata kita. Maksudnya, saya tak membenarkan loh perbuatan buruk yang tadi. Saya ingin mengatakan sama kita, jangan ke yang buruk yang kita pandang, pandanglah sedikit yang baik-baik agar kita tak menganggap kita lebih baik dari orang lain. Halo? Ya. Ibu paham kan? Paham. Alhamdulillah. Saya khawatir loh. Ibu paham? Entahlah. Oke, dalil taubat, manfaat taubat. Nama suratnya di bawah ya Ibu. Surat At-Tahrim. Surat 66, 66 9. ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Ini masih penyesalan yang ketiga ya, Ibu. Penyesalan pertama tak mau dengar nasihat yang tadi itu. Penyesalan kedua salah memilih teman. Yang ketiga penyesalannya menunda taubat. Udah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang iman, yang beriman. Yang memanggil ini siapa? Allah. Ibu, siapa yang memanggil kita, panggilannya sama, reaksi kita berbeda. Halo? Ya. Walaupun panggilannya sama, tapi diucapkan orang yang berbeda, reaksi kita sama. Berbeda. Ibu saya di kampung memanggil sama saya Andi. Ibu memanggil saya Andi. Reaksi saya sama nggak? Ibu paham maksudnya? Paham. Contoh, istri saya manggil saya sayang. Ibu-ibu memanggil saya sayang. Reaksi saya sama nggak? Beda. Padahal kata-katanya Sama. sama. Siapa yang memanggil itu reaksi kita akan berbeda. Ibu paham nggak logikanya? Paham. Bahwa tanamkan dalam hati yang memanggil di ayat ini adalah Allah. Jadi ibu, jamaah yang mulia, ketika kita sadar yang memanggil Allah, maka timbullah dalam hati kita bahwa aku dianggap penting. Jangankan dipanggil Allah ibu, dipanggil presiden ke istana negara jalan-jalan. Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Bisa. Ya. Jadi jamaah yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang memanggil Allah, yang dipanggil Kita yang beriman. Orang yang beriman. manusia, orang-orang Yang beriman. beriman. Ibu, iman kita bisa naik nggak? Bisa. Bisa turun? Bisa. Kalau imannya sedang naik, belum azan, udah sholat dia duluan. Namanya sholat tahiyatul masjid. Oh iya. Ada? Ada. Jadi sebelum azan dia sholat duluan. Tahiyatul masjid. Tapi kalau iman sedang menurun, sholat asar jam 6:05. Bisa terjadi nggak? Bisa. Bisa. Ibu, apa tanda iman itu naik atau turun? Ketika kita merasa berdosa waktu melakukan kesalahan, iman sedang naik. Tapi ketika hati ini tak merasa apa-apa waktu melakukan kesalahan, something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam jiwa kita. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Itu perintah atau himbauan? Perintah. Perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Yang diperintahkan? Kita. Bukan kita, bukan manusia. Orang Orang yang beriman.
beriman. Jadi kalau kita merasa beriman, kita menyadari Allah yang menyuruh, maka reaksi kita ibu akan lebih semangat karena kita sadar siapa yang menyuruh. Apa gunanya? Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu ayyukaffira ankum sayyiatikum, menghapuskan dosamu. Ibu, oh ibu, Ya. dosa yang diampuni masa lalu atau masa depan? Kenapa bukan masa depan? Belum berdosa. Masa depannya. Bisa nggak dosa masa depan diampuni? Bisa. Berpuasa di hari Arafah. Pernah dengar itu? Menghapuskan dosa setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Kalau diampunkan dosa di masa lalu, kita paham itu. Ya. Diampunkan dosa di masa depan, apa maksudnya? Begini, ada saja halangan dan gangguan sehingga dosa yang kita niatkan tak jadi kita kerjakan. Contoh, ibu mau datang ke rumah ibu Nur, panggilannya Nur Ainun. Rencana mau menggibah. Ibu, udah terpikir belum bahan gibahan itu? Udah terniat? Pas sampai ke rumah ibu Nur Ainun, orangnya nggak ada, pulang kampung. Paham maksudnya? Ya. Itu salah satu contoh diampunkan Allah dosa di masa depan. Ada saja halangan sehingga dosa yang sudah terniat dan terpikir tak jadi kita kerjakan. Jadi ibu, di ayat ini Allah menjelaskan dan berjanji akan mengampunkan dosa-dosa di masa lalu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal. Kalau Allah sudah mengampunkan dosa, surga menjadi orang-orang yang telah diampunkan Allah dosanya. Sampai ke bawah itu menjelaskan tentang bagaimana Allah tidak mungkin mengingkari janji-janjinya, tidak mungkin mengecewakan Nabi dan orang-orang yang bersamanya. Intinya ibu, penyesalan ketiga menunda taubat, bukan tauisi, taubahan. Halo ibu-ibu, ini penyesalan ketiga. Penyesalan keempat, kelima, keenam, kita sambung 5 bulan yang akan datang. Pas jam 11.